Belakangan ini, publik mulai merasakan ada jarak yang tak biasa. Bukan karena pengakuan langsung, bukan pula karena pernyataan resmi. Semua bermula dari hal-hal kecil yang tampak sepele, tapi perlahan memicu satu pertanyaan besar. Benarkah Maya Estianty dan Irawan Musri kini menjalani hidup terpisah? Isu ini seharusnya berhenti di situ. Tapi situasi berubah ketika satu nama lain ikut terseret. Nama yang sama sekali tak diharapkan dan membuat cerita ini berkembang ke arah yang jauh lebih sensitif. Dan yang terjadi setelahnya justru membuat Maya angkat suara dengan cara yang jarang ia lakukan sebelumnya. Publik sebenarnya tidak langsung mencium kejanggalan. Maya dan Irawan dikenal sebagai pasangan yang tidak berlebihan memamerkan kehidupan pribadi. Tapi ketika beberapa momen penting berlalu tanpa kehadiran bersama, netizen mulai menyusun potongan-potongan sendiri. Acara keluarga, momen publik, hingga unggahan yang terasa berbeda. Tidak ada yang benar-benar janggal jika dilihat satu persatu. Namun ketika disatukan, muncul pola yang memancing spekulasi. Dan seperti biasa, ruang kosong dalam cerita segera diisi oleh asumsi. Tapi ini baru permulaan. Awalnya, pembahasan hanya seputar kemungkinan jarak atau kesibukan masing-masing. Namun, diskusi online jarang bertahan lama di level sederhana. Perlahan, pertanyaannya bergeser. Bukan lagi kenapa jarang terlihat bersama, melainkan apa yang sebenarnya terjadi. Di titik inilah narasi mulai membesar. Kata pisah rumah mulai digunakan. Meski tanpa konfirmasi, istilah ini cepat menyebar dan menjadi bahan diskusi di berbagai platform. Dan ketika cerita mulai terasa datar, publik mencari elemen baru untuk mempertahankan atensi. Tanpa penjelasan yang jelas, nama Yuni Syara muncul dalam percakapan publik. Tidak ada pernyataan, tidak ada bukti, bahkan tidak ada konteks yang kuat. Namun rumor tidak membutuhkan fondasi kokoh untuk berkembang. Satu spekulasi memicu spekulasi lain. Potongan lama, cerita lama, bahkan asumsi pribadi disatukan menjadi narasi yang terasa dramatis. Padahal tidak ada satupun pernyataan resmi yang mengaitkan nama tersebut dengan isu yang beredar. Namun dampaknya nyata, dan inilah yang akhirnya memicu reaksi yang tak bisa lagi dihindari. Selama bertahun-tahun, Maya dikenal memilih diam saat diterpa gosip. Ia membiarkan waktu dan konsistensi menjawab segalanya. Tapi kali ini, sikapnya berbeda. Respons yang muncul terasa tegas dan langsung. Maya membantah keras tudingan yang ia anggap tidak masuk akal dan menyudutkan pihak lain. Tidak ada bahasa abu-abu, tidak ada ruang untuk tafsir berlebihan. Bagi banyak orang, ini bukan sekedar klarifikasi. Ini adalah batas yang dengan sengaja ditarik agar narasi tidak terus melenceng. Namun di saat Maya bersuara lantang, satu hal justru semakin disorot. Di tengah riuhnya pembahasan, Irawan Musri memilih pendekatan yang berbeda. Ia tetap tenang, minim komentar, dan tidak terlihat terburu-buru meluruskan isu yang beredar. Bagi sebagian publik, sikap ini mencerminkan kedewasaan. Namun bagi yang lain, perbedaan respons antara Maya dan Irawan justru memunculkan interpretasi baru. Diam dianggap sebagai misteri, bukan ketenangan. Padahal, tidak semua hal perlu dijawab di ruang publik. Tapi, justru disinilah media dan netizen mulai mengambil peran lebih besar. Ketika cerita sudah setengah matang, judul-judul besar mulai bermunculan. Kata-kata yang memancing emosi digunakan berulang kali. Potongan pernyataan dipisahkan dari konteksnya. Narasi dipercepat, kadang melampaui fakta. Netizen saling menguatkan asumsi. Satu komentar viral melahirkan ratusan spekulasi baru. Dan dalam proses ini, kebenaran seringkali tertinggal jauh di belakang popularitas cerita. Namun ada satu hal yang jarang dibahas. Di balik layar, isu seperti ini tidak hanya mempengaruhi citra publik. Ada keluarga, hubungan personal, dan ruang privat yang ikut tergerus. Ketika nama seseorang diseret tanpa dasar kuat, luka tidak selalu terlihat di permukaan. Maya sendiri menegaskan bahwa tidak semua cerita layak dipercaya hanya karena ramai dibicarakan. Ada batas antara konsumsi publik dan kehidupan pribadi, batas yang seringkali diabaikan. Dan sampai titik ini, satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah benar ada perpisahan tempat tinggal?
Atau semua ini hanyalah pembesaran dari perubahan kecil? Apakah nama yang terseret benar-benar relevan? Atau sekadar korban narasi liar? Hingga kini, belum ada penjelasan lengkap yang mengonfirmasi semua spekulasi. Yang ada hanyalah satu bantahan tegas terhadap tudingan yang dianggap melampaui batas. Dan mungkin, justru itu pesan terpenting dari cerita ini. Di era ketika cerita menyebar lebih cepat dari klarifikasi, kita sering lupa bahwa tidak semua yang terdengar meyakinkan itu benar. Diam tidak selalu berarti masalah, dan ramai tidak selalu berarti fakta. Kisah ini bukan hanya tentang rumor, tapi tentang bagaimana sebuah narasi bisa berkembang jauh dari titik awalnya. Dan pada akhirnya, publiklah yang harus memilih. Percaya pada potongan cerita, atau menunggu hingga seluruh gambarnya benar-benar utuh.